Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio edisi weekend ya. Ini episode ke 2035. I'm your host Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, lagunya nggak gue putar, gue cuma tulis di description aja. And kalau kamu pengen denger lagunya ya bisa dengerin sendiri pakai aplikasi yang kamu punya, atau bisa juga dengerin langsung acaranya ya, Popo on the Radio, sesuai dengan namanya di radio. And it's a great day today. Hari ini weekend, semoga weekend kamu menyenangkan. Dan weekend ini big match Liga Inggrisnya itu ada Arsenal. Well, enggak sih, enggak ada actually. Paling cuma ada derby Leeds sama Man United ya, yang rivalry-nya emang udah dari dulu sejak zaman perang. Anyway, kita mulai dulu aja Popo on the Radio-nya dengan lagu pertama dari Laura Marano, ada Bad Time, Good Time, Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kalau kamu ngikutin NBA, tentu kamu tahu ya kalau beberapa hari yang lalu LeBron James itu berhasil memecahkan rekornya Kareem Abdul-Jabbar yang udah bertahan selama 39 tahun. Jadi itu adalah rekor pencetak poin terbanyak di regular season di NBA. Nah, dengan ini maka LeBron James sekarang officially pencetak poin terbanyak di NBA, nggak cuma di regular season tapi juga di playoff dan di macam-macam. Tapi kita nggak akan ngebahas itu, kita akan ngebahas soal tiket pertandingan di mana LeBron mencahin rekor ini, yaitu Lakers lawan Oklahoma City Thunder. Itu mencetak rekor tiket penjualan pertandingan basket termahal sepanjang sejarah, karena tiketnya yang di pinggir lapangan itu ada yang terjual sampai seharga $92,000 US dollar. $92,000 itu berarti 1,38 miliar rupiah, men, buat nonton pertandingan basket di mana LeBron memecahkan rekor poin terbanyak. Gila sih, 92.000. Tapi udah, sekali lagi congrats buat LeBron James, dan semoga Lakers bisa menyusul LeBron ya, minimal mainnya lebih bagus sedikit, minimal lolos playoff lah. Masa nggak lolos playoff tuh lumayan memalukan sih. Jadi semoga bisa lolos. And now kita balik ke lagu, ada Misal dari Yofi and Nuno, Enjoy. Masih bareng Popo Kosen di Popo on the Radio, madly inspiring. And The Last of Us, yang ngomong-ngomong minggu ini hari Sabtu udah bisa kamu tonton karena ada Super Bowl ya, jadi episode 5-nya dicepetin, jadi kamu bisa nonton dari Sabtu pagi jam 9. So, The Last of Us ini kembali mengalami kenaikan rating, karena episode keempatnya yang kemarin itu penjumlah penontonnya mencapai 7,5 juta waktu bisa tayang pertama kali. Nah, ini jumlah penontonnya meningkat 17% dari episode ketiga, dan kalau dihitung dari episode pertama, jumlah penontonnya udah meningkat 60%. Jadi ibaratnya tiap episode nih tambah banyak lagi nih yang nonton The Last of Us, walaupun mungkin nonton dari awal ya, tapi tambah terus jumlahnya. Dan memang so far sih kalau gue nonton memang bagus sih, walaupun sedikit spoiler, walaupun di episode 3 sama 4 nggak ada infected atau cordyceps sama sekali ya, tetapi menurut gue masih sesuai dengan temanya, karena sebenarnya di game pun The Last of Us ceritanya memang nggak banyak soal zombinya sih, walaupun zombinya jauh lebih banyak atau infectednya jauh lebih banyak waktu berantemnya. Tapi so far gue sih puas. Setelah kecewa dengan episode 3, menurut gue episode 4 ini meningkat bagus lagi. So I cannot wait untuk sisa episode-episode selanjutnya. But now kita balik ke lagu, ada I Love You dari The Chainsmokers. Check it out. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu lah, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Dan hasilnya oke, setiap kali gue cek gula puasa gue itu selalu di bawah 100, artinya gue masih aman lah dari diabetes. Nah, kenapa gitu, Po? Ya soalnya gue ada turunan gula ya, ada turunan diabetes, and ya gue suka minum manis, jadi ya udahlah, gue ganti aja. Nah, kalau lu sama kayak gue, ganti juga gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Sekarang, sekali lagi, Ceylon 7 with Done. Masih bareng Popo Kosen di Popo on the Radio, dan bener kan gue udah bilang waktu itu kan, waktu si IOC ya, atau International Olympic Committee memutuskan bahwa atlet-atlet Rusia dan Belarusia itu boleh tampil di Olimpiade Paris 2024, walaupun gak ngebawa bendera negara mereka, tapi tetap aja akan banyak
yang menentang. Dan sekarang terbukti negara-negara Nordik itu kayak Latvia, Lituania, Estonia, Polandia, itu semua menyuarakan keberatan mereka untuk mengizinkan atlet-atlet Rusia dan Belarusia ini untuk ikutan di Olimpiade. Mereka menganggap ya harusnya nggak boleh dong. Harusnya kan Rusia sama Belarusia dilarang gara-gara perang sama Ukraina ini, harusnya mereka nggak boleh dong. Pada bilang kayak gitu. Bahkan sampai-sampai menteri luar negerinya Latvia itu bilang ini ya unacceptable nih, nggak bisa diterima atlet dari dua negara itu boleh tampil. Bahkan menteri olahraganya Polandia juga bilang kalau ini diteruskan, maka gue memprediksi akan ada minimal 40 negara yang akan memboikot Olimpiade Paris 2024 kalau atlet dua negara ini boleh tampil. Gila ya, bisa sampai kayak gitu ya. Gue sih kalau ada kejadian kayak gini selalu mempertanyakan pertanyaan yang sama. Gue udah sering ngomong di sini juga, yaitu katanya olahraga itu nggak boleh dicampur sama politik, ya kan? Terus gue mau nanya itu aja. Soalnya orang-orang yang ngomong olahraga nggak boleh dicampur sama politik itu sekarang mencampur, men. Jadi gue gitu aja sih komen ya. And now kita balik lagu dari Meghan Trainor, ada Made You Look. Check it out. Salah satu penyakit yang kalau sekali kita kena itu hidupnya jadi nggak enak banget adalah diabetes ya. Makanya jangan sampai kamu kena diabetes lah. Nah, cara yang paling gampang buat nggak kena diabetes adalah mengurangi gula kamu, atau bisa juga gulamu kamu ganti dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada About Damn Time dari Lizzo, pemenang Record of the Year Grammy kemarin. Enjoy. Kayaknya kasus balon udara China yang buat mata-mata itu belum selesai ya, karena sekarang ternyata ada report baru yang dikeluarkan oleh US Air Force Intelligence. Jadi intelijennya US Air Force Intelligence, jadi intelijennya Angkatan Udara Amerika itu mengeluarkan reportnya mereka bahwa ternyata di tahun 2019 mereka pernah melihat balon udara yang serupa itu terbang dari Hawaii menuju ke Florida. Nah, jadi mereka menganggap bahwa ini tuh kegiatan mata-matanya China ini udah dilakukan sejak tahun 2019. Dan ini makin mempertegang hubungan Amerika dan China yang padahal selama ini juga hubungannya udah tegang. And buat reference aja, gue juga udah bilang tapi gue ulangin, si pemerintah China udah menyangkal kalau itu adalah balon untuk mata-mata, walaupun mereka nggak menyangkal itu emang balonnya mereka. Jadi itu balon buat flight test, buat ngatur, pokoknya buat uji coba sesuatu, tapi terus karena faktor cuaca segala macam dan balonnya itu kan susah ngendaliinnya ya, terbatas, jadi akhirnya ke bawah angin sampai ke wilayah Amerika. Dan mereka juga bilang kalau ya kita tuh tetap respect lah sama undang-undang internasional, katanya kayak gitu. Ya kita lihat aja kelanjutannya dari Balloon Gate ini. But now kita dengerin dulu ada komedi tragis dari Virsa Besari di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, dan ada seorang wanita di Washington di Amerika Serikat yang kemungkinan besar kalau terus menolak dirawat untuk tuberkulosisnya dia atau TBC-nya dia, maka dia bisa ditangkap dan dipenjara. Jadi gue baru tahu kalau ternyata TBC itu walaupun orang kena, tapi bisa aja dia itu kan TBC itu bakteri ya. Nah, bisa aja orang itu ada bakteri TBC di tubuhnya tapi dia nggak ngerasa sakit. Nah, ini yang bahaya adalah kalau terus dia nggak dirawat dan akhirnya bakterinya ini tuh terbang ke orang lain, mengenai orang lain, dan malah dia yang kena, dan dia yang kena TBC. Dan TBC itu kan salah satu penyakit yang sekarang udah bisa ditreat, bisa dirawat, tapi kalau nggak kecek juga bisa bahaya, juga bisa mematikan gitu. Nah, jadi ada undang-undang di Amerika yang bilang kalau lo kena TBC lo harus mau untuk dirawat. Perawatannya pakai antibiotik kan. Nah, jadi si perempuan ini tuh nggak mau. Jadi dia tuh nggak bergejala, dan waktu disuruh makan antibiotik dia nggak mau. Jadi dia kayak tipe orang yang anti antibiotik gitu mungkin ya. Kan ada ya yang enggak lah, nggak usah antibiotik kayak gitu kan. Nah, jadi akhirnya dia kemungkinan besar akan ditahan kalau terus menolak untuk dirawat dengan antibiotik ini. Gue baru tahu sih kalau ternyata orang yang ada bakteri TBC itu bisa nggak bergejala. Gue baru tahu sih. So ya udah, buat kamu yang
Ya nggak ada lah, gue nggak ada nasihat apa-apa. Lu udah gede lah, udah tahu sendiri kalau perlu minum antibiotik apa enggak. Anyway, kita balik ke lagu sekarang, ada Sleepwalking dari All Time Low di Popo on the Radio, madly inspiring. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Hope you have a nice weekend. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum, biar ngebantu kita banget. Share sama teman-teman juga. Like video ini kalau kamu suka. And lagu terakhir ada Stay With Me dari Calvin Harris. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.